Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Berjumpa lagi dalam Mimbar Gemar. Hari ini Rabu tanggal 20 Januari 2021. Saya rindu berbagi berkat kepada Bapak Ibu Saudara semuanya dari jadwal pembacaan kita di Kisah Para Rasul pasal 5 ayat yang ke-29. Yang berbunyi demikian, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Saya ulangi, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Pada perikop ini dikisahkan bahwa para rasul dilarang untuk memberitakan Injil. Mereka kemudian dipenjara, dan dengan pertolongan Tuhan mereka boleh keluar dari penjara dan mereka kembali untuk memberitakan Injil Tuhan. Dan mereka kembali dilarang, tidak boleh memberitakan Injil. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu mereka tetap teguh. Mereka tetap melakukan apa yang telah Tuhan perintahkan. Mereka tetap taat walaupun mereka mendapat ancaman dan mereka akan dipenjarakan dan dihukum. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya mendapat berkat tentang ketaatan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Tuhan Yesus Kristus, maka ketaatan itu adalah mutlak di dalam kehidupan kita. Kita harus terus taat walaupun ada resiko, walaupun mungkin dalam keseharian kita dikucilkan, kita dianggap sok suci, atau bahkan kita mendapat fitnah karena kita terus hidup taat. Tetap berusaha hidup taat, tidak seperti dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tetapi apapun resiko yang harus kita hadapi, mari kita tetap belajar hidup taat. Karena Tuhan Yesus sudah memberi satu teladan yang luar biasa tentang ketaatan. Tuhan Yesus tetap taat dengan perintah Allah Bapa sampai dia harus mati di kayu salib. Ada risiko yang harus ditanggung, tetapi ada berkat Tuhan yang luar biasa saat kita mau hidup taat. Ada beberapa contoh di dalam Alkitab bagaimana mereka hidup taat. Yang pertama, Nuh hidup di lingkungan orang-orang yang berbuat dosa, di daerah yang semua orang lumrah berbuat dosa, tidak taat. Tetapi Nuh dan keluarganya, mereka tetap berusaha hidup taat. Dan Tuhan memberikan perintah kepada Nuh untuk membangun bahtera di atas gunung dan mengabarkan kepada semua orang bahwa mereka harus bertobat karena Tuhan akan menghukum manusia karena begitu besar dosa yang telah mereka perbuat. Tetapi orang-orang di sekitar Nuh, mereka tidak mau mendengar apa kata Nuh. Justru mereka mengejek Nuh. Mereka menganggap Nuh gila karena sudah membuat bahtera di atas gunung. Dan membutuhkan waktu yang sangat lama. 120 tahun Nuh harus menyelesaikan bahtera itu. Dalam waktu yang lama Nuh terus diejek, Nuh terus dihina. Tetapi Nuh tetap taat. Dan pada akhirnya Nuh dan keluarganya yang tetap taat, maka mereka diselamatkan dari hukuman Allah.
Semua orang yang tidak taat akhirnya binasa. Hanya keluarga Nuh saja yang taat. Mereka hidup. Kemudian ada lagi contoh anak-anak muda, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pada saat itu Raja Nebukadnezar membuat patung emas dan Raja memerintahkan bahwa semua orang harus menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Mereka mengumpulkan semua pejabat, semua rakyat di pelataran kerajaannya dan memerintahkan semuanya untuk menyembah. Dan ada hukuman yang akan diterima oleh orang-orang yang tidak mau menyembah. Mereka akan dimasukkan dalam dapur api yang nyalanya sangat panas. Tetapi mendengar perintah raja itu dan akibat bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego, kalau mereka tidak mau menyembah patung itu, maka mereka akan dimasukkan ke dapur api. Mereka melihat dapur api tersebut besar dan apinya menyala-nyala, menyambar-nyambar. Tetapi itu tidak membuat mereka takut. Pada saat perintah dilaksanakan, tanda bahwa semua orang harus sujud menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka tetap berdiri di tempatnya. Karena mereka ingat akan firman Tuhan, tidak boleh menyembah siapapun atau apapun. Mereka hanya boleh menyembah kepada Allah yang hidup. Dan akhirnya mereka menerima hukuman itu. Sadrak, Mesak, dan Abednego dilemparkan ke dalam dapur api. Bahkan prajurit-prajurit yang melemparkannya mati. Tetapi ajaibnya, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak terbakar sama sekali. Dan Raja Nebukadnezar serta orang-orang di situ juga melihat bahwa di dapur api itu ada 4 orang. Mereka berjalan-jalan di dapur api, bahkan rambut di kepalanya saja tidak hangus oleh api. Akhirnya mereka keluar. Mereka melihat keajaiban. Karena ketaatan Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka selamat. Dan bukan hanya itu saja. Raja Nebukadnezar berkata bahwa terpujilah Allah, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Raja mengakui bahwa Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Allah yang berkuasa. Sehingga dia memerintahkan bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, dan bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal dan rumahnya akan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah yang dapat melepaskan hukuman yang seperti itu. Dan berkat yang Sadrak, Mesak, Abednego dapatkan, bukan hanya dia selamat, tetapi Raja Nebukadnezar memberikan kedudukan yang tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Contoh yang terakhir adalah Daniel. Daniel pada saat itu dia menjabat sebagai pejabat tinggi di kerajaan Media. Daniel melakukan pekerjaannya dengan sempurna. Dia melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya seperti untuk Tuhan. Dan itu membuat Daniel namanya semakin harum di mata Raja Darius. Dan membuat pejabat-pejabat yang lainnya iri. Mereka cemburu,
Mereka berusaha mencari kelemahan Daniel, tetapi mereka tidak mendapatkannya. Selain bahwa Daniel selalu taat, Daniel selalu berdoa kepada Allah, dan itu dipakai celah untuk menjatuhkan Daniel dan membujuk Raja Darius untuk membuat satu hukum bahwa semua orang yang di bawah pemerintahan Raja Darius hanya boleh memanjatkan permohonan atau doa. Mereka hanya boleh sujud kepada Raja Darius. Dan ada hukuman yang berat bagi mereka yang melanggar. Mereka akan dimasukkan ke dalam gua singa. Singa-singa itu siap untuk menerkam siapa saja yang masuk ke dalam gua. Tetapi Daniel mendengar perintah itu dan mengetahui hukuman yang akan dia terima. Daniel tetap taat. Dan akhirnya Daniel dimasukkan ke gua singa. Raja Darius yang sangat menyayangi Daniel karena melihat kinerja Daniel yang sangat luar biasa baik. Dia sedih. Dia membayangkan Daniel pasti sudah mati. Dan keesok harinya Raja Darius memanggil di mulut gua, "Daniel, Daniel, apakah kamu masih hidup? Apakah Allah yang kamu sembah menyelamatkan engkau?" Dan Daniel menjawab, "Ya Tuanku, Allah sudah mengirimkan malaikatnya untuk mengatupkan mulut-mulut singa yang lapar ini. Dan hamba-Mu ini selamat." Raja Darius mengeluarkan Daniel dan menghukum orang-orang yang sudah memfitnah dia. Dan Raja Darius juga memuliakan Allah karena Raja Darius melihat bahwa Allah yang disembah oleh Daniel adalah Allah yang hidup dan Allah yang berkuasa. Dia berkata, "Bersama ini kuberi perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahnya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda mujizat di langit dan di bumi." Daniel diselamatkan. Dan Raja Darius adalah orang yang tidak percaya kepada Allah. Melihat ketaatan Daniel, Raja Darius memuliakan dan meninggikan Allah. Dan Raja Darius memberikan satu kedudukan yang tinggi. Daniel memiliki kedudukan yang tinggi, bahkan sampai zaman pemerintahan Kores. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ketaatan biarlah itu menjadi gaya hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus. Seperti Kristus yang selalu taat kepada Bapa. Ayat penutup di renungan Gemar pagi hari ini terambil dari Yohanes pasal 4 ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan Yesus hidup hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Dan kita orang-orang yang sudah ditebus dan diselamatkan, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, mari kita hidup dalam ketaatan.
walaupun ada resiko yang harus kita tanggung, tetapi kita akan melihat campur tangan Tuhan, mujizat Tuhan yang luar biasa, pembelaan Tuhan atas kita karena kita mau hidup taat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, kami mau belajar terus hidup taat. Seperti Tuhan Yesus yang selalu hidup taat. Maka kami mau untuk terus hidup taat. Untuk melakukan semua kehendak Tuhan. Dan kami rindu melalui ketaatan kami, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan jangan pernah takut untuk hidup taat. Walaupun ada resiko yang akan kita tanggung. Tetapi penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan selalu ada untuk kita. Tuhan Yesus memberkati.